kesenjangan dan kemiskinan, kesenjangan pendapatan maupun kesenjangan kesehatan, kesenjangan gizi dan seterusnya. Nanti kita bisa menganut pada itu. Baik, sebentar, coba saya tampilkan ya, apa namanya? Saya tampilkan, saya share kemarin itu ya, bahannya. Coba saya lupa share-nya di mana nih. Lupa share. Atau Mbak Jian bisa nge-share kemarin yang PPT-nya? Baik, Prof. Sebentar. Ya, biar lebih cepat. Ya, baik, kita mulai saja. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dapat perlindungan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini terlihat di situ kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Kemudian capaian pembelajarannya itu yaitu masyarakat dapat menjelaskan indikator dan penyebab kemiskinan. Jadi ada beberapa penyebab dari kemiskinan, nanti kita bisa lihat. Kemudian mahasiswa mampu menyusun konsep penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia. Karena ini sangat menyangkut sekali terhadap gizi ya, atau konsumsi dari masyarakat kita. Kalau masyarakatnya itu pendapatannya semakin tinggi, maka konsumsi biasanya semakin meningkat. Tapi nanti sesuai dengan hukum Angel kan konsumsi untuk pangan itu semakin meningkat, namun konsumsi untuk bahan yang lain non pangan itu juga semakin lebih meningkat. Untuk itu maka hukum Angel menyatakan bahwa semakin meningkat pendapatan maka proporsi untuk konsumsi yang dibelanjakan untuk makanan itu semakin kecil karena sebentar ya.
Ya, maaf tadi ada gangguan sebentar karena debunya banyak sekali. Oke, jadi semakin tinggi pendapatan itu biasanya konsumsinya semakin meningkat. Tapi konsumsi yang non pangan juga semakin meningkat, maka hukum Angel kan mengatakan proporsinya semakin kecil untuk konsumsi, sehingga yang banyak itu yang untuk ini karena kemampuan stomach kita. Kemudian kita lihat untuk di sini potret kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Bagaimana suaranya bisa jelas nggak ya? Jelas, Prof. Oke, kalau nggak jelas nih maskernya buka. Baik, jadi kita lihat ini penduduk kita di tahun 2000 berapa? 18 kalau nggak salah, sekitar 258, sekarang sudah 260 lebih ya, 260 juta lebih. Kemudian yang termasuk miskin itu sekitar 27, berarti sekitar berapa persen itu, hampir 10% lebih. Kemudian 14 juta itu petani tanpa lahan, jadi petani buruh gitu ya, termasuk juga buruh-buruh nelayan di tempat saya, itu bukan nelayan pemilik, itu banyak sekali. Kemudian 9,7 juta itu perkebunan, apa itu pekebun itu yang mempunyai pendapatan rendah ya, seperti orang yang bekerja di perkebunan sawit, perkebunan karet gitu ya, itu juga pendapatannya cukup rendah. Kemudian 13 juta warga tanpa hunian yang layak, ya punya rumah tapi tidak layak gitu ya, boleh dikatakan seperti di Jawa gubuk gitu ya. Kemudian 11 juta pedagang tradisional yang kurang bersaing dengan pedagang modern, sehingga pendapatannya itu kecil, di bawah UMR gitu ya, di bawah upah minimum regionalnya. Next, coba. Ya, kemiskinan sangat identik dengan beberapa variabel berikut ini. Jadi tadi pedagang itu ya modalnya kecil gitu ya, pemilikannya banyak berhutang ke rentenir dan sebagainya, sehingga kena bunga tinggi, pendapatannya sedikit. Kemudian pemilikan lahan tadi banyak yang tidak mempunyai lahan, dia hanya bekerja sebagai buruh. Kemudian sumber daya atau keterampilannya itu kurang karena pengetahuannya kurang, pendidikannya kurang. Jadi skill and knowledge-nya itu kurang. Dengan demikian mereka kurang bisa bersaing gitu ya, dengan yang punya sumber daya manusianya, yang punya keahlian, punya keterampilan, punya pendidikan yang tinggi. Kemudian kekurangan gizi itu disebabkan karena konsumsi tadi, tidak tahu tentang gizi yang baik seperti apa. Di samping itu pendapatannya karena rendah, pendidikannya rendah, maka dia mengalami seperti itu. Kemudian pendapatan per kapita itu rendah, walaupun secara pendapatan nasional atau gross domestic bruto maupun PNB, produk nasional brutonya itu tinggi. Jadi yang miskin tetap miskin, yang kaya tambah kaya gitu ya. Yang punya lahan luas, punya rumah gede banyak, tapi yang miskin juga banyak, sehingga terjadi kesenjangan itu. Karena banyak pemilik investasi itu dikuasai oleh pemodal-pemodal yang besar gitu. Jadi minimnya investasi untuk masyarakat kecil, sehingga kesenjangan itu terjadi gitu ya. Baik, next. Nah, ini parameter kemiskinan itu diukur dari pendapatan per kapita, tapi ini tidak bisa menyatakan pendapatan yang sebenarnya ya, karena pendapatan per kapita itu kan
pendapatan dari Indonesia dibagi jumlah penduduk. Karena jumlah penduduknya itu banyak, maka pendapatannya kan kecil gitu ya. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang kaya, yang mobil-mobil Mercy, mobil-mobil Alphard dan sebagainya juga banyak. Nah, itu kan berarti kesalahan karena dibagi dari penduduk itu. Padahal tidak semua penduduk itu punya pendapatan. Gitu. Jadi yang pendapatannya tinggi itu yang punya pabrik, yang punya investor, yang punya pemodal, yang berdagang di BEJ, Bursa Efek Jakarta, yang punya simpanan emas banyak, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan. Jadi yang miskin tetap miskin, yang dibantu tetap dibantu, gitu ya. Kalau kita lihat sore-sore itu yang dibagi untuk takjil dan sebagainya itu kan banyak dari orang-orang yang kaya itu mengasihkan sumbangannya lewat takjil atau buka puasa di tol itu. Kita begitu masuk tol pas jamnya buka puasa kan mesti dibagikan itu banyak sekali. Jadi orang-orang yang kaya, yang pemilik saham di tol dan sebagainya merasa dapat untungan miliaran, triliunan, itu juga orangnya banyak. Jadi banyak dibagi sedikit, dibagi banyak ya pendapatannya kelihatan sedikit. Sehingga terjadi kesenjangan antara yang kaya sekali dengan yang miskin gitu ya. Kemudian dilihat dari kebutuhan dasar, basic need ya, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Ada 5 itu. Nah, kalau dilihat dari situ, itu kebanyakan lulusannya adalah lulusan SD. Pengetahuannya kurang, lulusannya SD, keterampilannya cukup kurang, jadi turun-temurun. Dulu bapaknya petani, anaknya jadi buruh tani, juga seperti itu. Nelayan juga gitu, anaknya nelayan, jadi buruh nelayan, jadi ABK, anak buah kapal, jadi tidak bisa jadi pemilik kapalnya. Nah, itu yang menyebabkan kemiskinan. Kemudian kalau dilihat dari World Bank itu $2. Nah sekarang dolar itu katakanlah 15.000, berarti per hari harusnya pengeluaran minimumnya 30.000. Di Indonesia 30.000 itu cukup hanya makan satu kali. Nah, ini kayaknya nggak cocok ya untuk World Bank ini ya. Sekarang kita per hari itu paling tidak ya belanja dikit aja ya. Saya itu bertiga, saya, istri sama cucu itu bertiga di rumah itu belanja sehari aja 50.000, itu baru belanjanya untuk bikin sahur, untuk buka puasa itu sekitar 50.000. Kadang-kadang kalau ke Superhero atau Super Indo itu pahlawan. Super Indo itu pasti lebih dari 100.000 gitu ya. Ini nggak cocok nih. Lebih-lebih sekarang ada krisis ekonomi akibat Rusia tidak menggunakan uang MEE, uang masyarakat ekonomi real. Rusia balas dendam dengan cara yang beli produk dari Rusia itu mintanya dibayar dengan emas atau dengan rubel, uang Rusia. Wah, ini semakin jatuh, terpuruk nih dolar. Jadi dolar semakin nggak laku gitu, karena orang kalau beli apa-apa dari Rusia harus menggunakan emas gitu ya, standarnya emas. Wah, gila-gilaan nih. Jadi ini antara negara besar Amerika yang punya dolar dengan negara Rusia, Ukraina itu dihabisi semua nanti sama Rusia. Wah, siapa yang menentang Rusia, habis lah nanti. Jangan sekali-sekali menentang. Nah nanti kalau semua saya pikir nilai itu digunakan uang rubel atau dengan emas, wah Indonesia itu kayak emas ini.
cepat kita kaya nanti sebenarnya. Kita nggak usah seperti zaman dulu, zaman Orde Lama. Kita nggak menggunakan dolar, tapi kita ambangkan. Dolar itu $1 dulu cuma dihargai di Indonesia Rp800. Wah, kita cepat kaya gitu. Beli sepatu $1 itu kok Rp800 kok. Enak itu dulu. Tapi zaman Pak Habibie itu yang kacau jadi ya. Jadi Rp16.000 itu $1 itu kacau. Ini sekarang 15.000. Ya, kalau kita potong jadi 1.000 jadi Rp1 nanti $1 jadi Rp18 gitu enak gitu. Cepat kaya kita ya. Oke, saya nggak setuju ini World Bank menggunakan dolar ini, saya sebenarnya nggak setuju, nggak cocok lah. Tapi jadi kalau kita mengukur kemiskinan jangan pakai dolar lah. Dolar sekarang amblek. Oke, sekarang kalau kita menggunakan UNDP atau United Nations Development Program, itu mengukur kemiskinan itu dengan melihat indeks kemiskinan atau Human Poverty Index atau HPI. Tadi bisa kita lihat berikutnya. Saya kira teman-teman sudah mempelajari. Next. Nah, UNDP kemiskinan manusia itu diukur dalam satuan hilangnya 3 hal utama, yaitu yang pertama kehidupan. Jadi lebih dari 30% penduduk negara berkembang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun. Jadi kalau kita lihat, sebaiknya kita menggunakan life expectancy, umur harapan hidup. Umur harapan hidup di Papua yang masih miskin dan sebagainya itu kan rendah sekali, cepat mati gitu ya. Tapi sekarang coba kita lihat di Jakarta, pejabat-pejabat itu kan umur harapan hidupnya sudah tinggi karena pendapatannya tinggi. Prof. Emil Salim itu umurnya sekarang 96 tahun, Menteri Lingkungan Hidup zaman dulu. Sekarang masih segar, bugar. Nah itu kan berarti gizi, kemudian pendapatan dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Ya karena tadi indeksnya diukur dari kehidupannya. Jadi kalau life expectancy-nya tinggi, jadi siapa yang punya bapak umur 60 tahun sekarang ya sudah siap-siap lah. Gitu ya. Siap-siap karena atau ibunya umur 60 tahun siap-siap karena umur harapan hidup di Indonesia sekarang sekitar 60-70 tahun. Banyak kan yang meninggal antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kita sudah naik lah, sudah bagus. Kemudian pendidikan dasar di kita yang buta huruf itu sekarang sudah berkurang, berarti kita sudah mulai membaik. Itu kemudian ketetapan ekonomi dilihat dari jumlah penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap kesehatan dan jumlah anak di bawah 5 tahun yang kekurangan berat badan, ada yang stunting, ada yang kurus dan sebagainya itu menyebabkan disebabkan karena kemiskinan gitu ya. Oke, next. Sudut pandang mengukur kemiskinan. Kalau Pak Sayugyo itu dari Departemen Sosial Ekonomi IPB, dulu dosen Bapak, waktu Bapak belajar di IPB, Institut Pertanian Bogor, itu melihat dari segi konsumsi, yaitu jika konsumsi di bawah 420 kg per kapita per tahun ya, itu dianggap miskin. Kalau di mana itu di kota ya, kalau di desa itu 320 kg itu dianggap miskin. Nah kita coba sekarang kalau 420 kilogram dikalikan 10.000 lah beras itu misalnya, berarti berapa itu? Nolnya 10.000 itu nolnya 4 ditambah nolnya 1, nolnya 5, berarti 4 juta setahun. Ya kecil sekali itu. Ini mungkin kalau digunakan untuk
Untuk mengukur indeks kemiskinan sekarang sudah nggak cocok ya, karena harga beras katakanlah 10.000, berarti setahun hanya 4 berapa? Kalikan 10 ya, kalikan 10 berarti nolnya tambah 5, 42. Nolnya 4, nolnya 5, 4,2 ya. Iya. 4,2 juta kan kecil banget. Setahun loh, dibagi 12 saja hanya 300 dibagi 30, tiap bulannya hanya 10.000, nggak cocok. Dan nggak bisa dipakai. Kemudian yang digunakan oleh BPS itu adalah jumlah pengeluaran tiap bulan. Jadi menggunakan UMR itu ya. Kalau di pengeluarannya atau itu kurang dari UMR atau 2 kali UMR atau 3 kali UMR itu bisa dilihat di situ. Kalau di bawah UMR itu miskin, kalau 2 kali UMR itu sedang, 3 kali UMR berarti sudah cukup untuk makan. Gitu ya. Lanjut, next. Kalau Pak Anu Suryatmaja, Menteri itu, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat pendapatannya, yaitu kemiskinan karena pendapatnya di bawah upah minimum. Jadi kalau di bawah upah minimum dianggap miskin, terus kemiskinan relatif itu dibandingkan dengan tingkat hidup yang lain. Oke, next. Kemiskinan dilihat diukur dari berdasarkan pola waktu. Persistent poverty, cyclical poverty, seasonal poverty, accident poverty. Ya ini bisa dianu sendiri ya. Jadi bisa persisten itu miskin terus gitu ya. Kemudian cyclical berarti secara siklus itu miskin bisa lagi naik, itu terus miskin lagi bisa juga. Kalau seasonal poverty berarti musiman ya. Pada waktu musim-musim tertentu masa paceklik seperti nelayan itu, kalau bulan-bulan Desember, Januari, Februari ombaknya besar, itu mereka tidak bisa melaut, jadi dia jatuh miskin. Dan miskin pada bulan-bulan paceklik tidak mendapatkan pendapatan. Accident poverty itu berarti kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam. Tadinya kaya, begitu ada bencana alam, semuanya aset hilang misalnya ya. Nah itu bisa terjadi juga. Lanjut, next. Masalah kemiskinan di Indonesia. Fenomena yang sering terjadi dalam pembangunan di negara berkembang adalah tingkat pengangguran di kota dan di desa cukup banyak. Kelihatannya bekerja, tetapi dia tidak bekerja benar-benar gitu ya. Jadi hanya sambilan, atau kalau ada pekerjaan dikerjakan, kalau enggak dia nganggur gitu ya. Jadi istilah dalam ekonominya pengangguran tidak kentara gitu. Ketoknya kelihatannya kerja, tetapi dia sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa gitu. Nah itu pengangguran yang terselubung atau pengangguran yang tidak terlihat atau pengangguran yang tidak kentara, tidak terlihat, tidak kentara. Kemudian ketimpangan distribusi pendapatan antara kaum kaya dan miskin. Ya sekarang ini yang terjadi gitu ya. Yang punya obat-obatan, punya apotek, punya memproduksi masker, memproduksi anti COVID dan seterusnya itu yang kaya. Tapi yang kita tiap orang beli masker, tiap orang butuh apa itu anti COVID itu ya, disuntik sampai 3 kali, bayarnya juga banyak. Yang punya itu yang kaya banget di Indonesia sekarang. Saya tidak bisa tunjukkan, ya jelas ini yang punya kaya sekali. Jadi antara kaya dan miskin itu terjadi apa namanya, yang miskin ya tambah miskin, yang kaya tambah kaya banget.
sehingga terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin dan ketimpangan regional. Daerah-daerah yang punya tambang emas, tambang ini seperti di Papua dan seterusnya itu kaya sebenarnya. Tapi dibandingkan dengan Jawa ya, Jawa itu nggak punya tambang emas, nggak punya tambang boksit, nggak punya tambang tembaga, tambang besi. Itu terjadi ketimpangan antara pendapatan di Papua dan pendapatan di sini. Oke, lanjut, next. Penyebab, ya kalau penyebabnya itu banyak sekali ya, nanti dibaca sendiri aja. Next. Nah, ini kesenjangan ekonomi tujuannya dan timpangnya pertumbuhan pengeluaran antar kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat di desa, saya itu kemarin sebelum Lebaran hari Minggu itu pulang ke desa, itu uang Rp1.000 itu masih bisa dibelikan makanan, gitu ya. Tapi di sini uang Rp1.000 untuk parkir mobil aja nggak bisa. Lebih-lebih untuk beli makanan nggak bisa. Tapi di desa saya kemarin beli berapa gedok yang ini ribuan Pak, 5.000 itu dapat 5 gedok. Waduh, ya enak juga gitu ya. Jadi memang pengeluarannya itu di desa dan di kota itu kesenjangannya tinggi sekali. Saya pikir wah pensiun nanti enak hidup di desa ya sebenarnya. Tapi tak pikir-pikir di desa pendapatannya kecil, anunya juga kecil, ya sama aja. Ya udah di kota aja cari tambahan lagi nanti hidupnya ya lebih enak gitu. Kesenjangan non ekonomi ditunjukkan dengan adanya ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, sanitasi, pelayanan lainnya. Di desa itu di puskesmas itu kita cuma bayar 5.000 sudah dapat obat macam-macam. Jadi kalau ada yang sakit gitu, asal punya KIA kartu Indonesia Sehat, itu pergi ke poliklinik atau ke puskesmasnya atau itu Pulindes, poliklinik desa, itu 5.000 sudah kasih obat semuanya. Misalnya sakit perut, sakit pusing, sakit panas, sakit flu aja dikasih. Bahkan kalau flu-nya nggak sembuh-sembuh, ketiga kalinya dikasih antibiotik. Itu yang periksa kedua kalinya, ketiga kalinya nggak bayar. Itu bagus sebenarnya pelaksanaan seperti itu. Kemudian kesenjangan antar wilayah itu masih terus terjadi ya, karena ada wilayah yang basis, ada wilayah yang non basis. Wilayah basis itu wilayah yang mempunyai produksi lebih tinggi sehingga bisa mengekspor makanannya atau pangannya ke luar daerahnya. Tapi yang non basis itu hanya bisa melayani pangan atau makanannya untuk daerahnya sendiri. Saya di desa saya itu kalau makanan nggak kurang gitu ya, karena dia memproduksi sendiri dan bahkan dijual ke luar daerah, luar desa. Next. Ya ini tapi nggak begitu jelas, ini tahunnya juga nggak begitu jelas, kecil sekali. Next, nanti bisa dibaca sendiri. Ini juga nggak terlihat. Next. Nah dari sini kelihatan yang miskin itu banyak sekali, tadi sekitar 29 juta gitu ya. Yang rentan miskin itu mendekati kemiskinan, itu ada berapa itu? 70 juta, kemudian yang kelas menengah itu 100 juta, yang kelas atas itu 30 juta. Ini datanya tapi tahunnya 2012 ya. Padahal sekarang kan 2022, jadi 10 tahun yang lalu ini. Sekarang kan penduduknya aja sudah lebih dari 260 juta. Kalau ini kan hanya 30 tambah 100 tambah 100 itu 200 baru 250 juta. Next.
kesenjangan ekonominya juga sudah terlihat seperti itu. Next. Nah, ini kota-kota kesenjangan daerah itu bisa dilihat nanti di situ banyak. Kalau di desa-desa yang terpencil atau pesisir di pulau-pulau kecil itu banyak yang miskin. Next. Nah, ini kesenjangan non-ekonomi itu ya kesenjangan kesehatan, kesenjangan anak dan ibu itu bisa dilihat di situ. Ya, karena pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan KIA apa itu, kesehatan ibu dan anak itu juga belum bisa terpenuhi secara keseluruhan. Oke, next. Kesenjangan non ekonomi bisa dilihat sendiri nanti. Next. Nah, dampak kesenjangan itu memiliki dampak yang negatif terhadap sosial dan politik. Jelas kesenjangan yang terkait untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi itu melalui beberapa hal, yaitu perubahan pada permintaan, perubahan pada pasar. Jadi kalau ekonominya pendapatannya rendah, pasti belanjanya juga kurang, permintaan terhadap pangannya juga kurang, gizinya juga kurang. Nah, itu bisa menyebabkan kesenjangan kesehatan antar kota atau antar daerah. Kemudian ketidakmampuan kelompok miskin yang kronis keluar dari kemiskinan. Jadi yang miskin terus saja miskin gitu. Jadi kalau di kita itu disebutkan kaum du'afa gitu ya. Kaum yang berhak menerima bantuan yang kita salurkan lewat zakat, lewat takjil, lewat zakat fitrah, lewat zakat mal dan seterusnya itu. Next. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan atau tingkat koefisien Gini atau kesenjangan itu, karena semakin kaya semakin ini sehingga terjadi kesenjangan antar yang miskin dan yang kaya. Nah, untuk itu maka penyebabnya itu yang perlu diatasi, yaitu ketimpangan peluang. Jadi ketimpangan bisa mendapatkan peluang untuk bekerja, ketimpangan untuk bisa masuk ke pasar kerja, kemudian kita harus memeratakan konsentrasi kekayaan, jangan yang kaya itu kaya terus, tapi harusnya ada proyek-proyek untuk pemerataan konsentrasi kekayaan, misalnya proyek padat karya, padat kerja. Itu zaman Orde Lama dulu ada yang namanya proyek padat karya. Jadi semua orang dikerjakan, dikasih upah gitu ya, sehingga pendapatannya merata. Ketimbang dalam menghadapi goncangan. Ya, kalau goncangan seperti adanya perubahan nilai dolar, perubahan nilai emas itu sekarang gara-gara Rusia yang tadinya emas 600 per gram, 600.000 itu sekarang 1 gramnya itu sudah mencapai 1,2 juta kayaknya. Ya, karena emas diambil semua sama Rusia. Ya, Rusia menggunakan uangnya diganti dengan emas. Jadi kalau mau beli senjata dari Rusia, membeli pesawat terbang dari Rusia, membeli apapun lah, Bandung dan seterusnya, itu bayarnya pakai emas gitu ya. Sehingga emas sekarang di Indonesia melejit 1,2. Nanti bisa dilihat di Google, itu harga emas hari ini itu sudah lebih dari 1 juta per gramnya. Oke, next. Nah, ini hal-hal atau isu sentral yang menjadi fokus perhatian upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu
kebijakan land reform itu pembagian lahan, jadi jangan sampai lahan itu dikuasai oleh orang-orang yang kaya saja, itu dibatasi lah dengan undang-undang land reform, setiap orang hanya boleh memiliki sekian hektar tanah gitu misalnya, sehingga tanah itu tidak dimiliki oleh orang yang kaya. Yang kaya semakin kaya. Itu ada orang yang punya lahan sawah itu berhektar-hektar, kemudian di desanya itu disewakan pada orang-orang yang tidak punya lahan sawah. Setahunnya saya tanya ini, berapa kamu terima setahun? Tahun 25 juta. Berarti sebulan dia hanya ungkang-ungkang menyewakan tanahnya aja dapat 2 juta rupiah itu. Melebihi gaji pegawai negeri yang baru bekerja. Nah ini karena yang kaya semakin kaya. Tahun dapat 25 juta, kalau dia punya lahan beberapa hektar, 25 juta kali 4 gitu aja 100 juta per tahun. Wah, makin bikin rumah yang mentereng, punya mobil mewah, makin kaya. Makanya harusnya dibatasi. Boleh punya rumah, tapi harusnya sekian hektar gitu ya, atau sekian meter persegi gitu. Itu ada undang-undang land reform harusnya diterapkan gitu. Ya sekarang itu pemilik itu aja ya, kita lihat kalau di TV itu lahan sawit, tahu ya, sawit sebagai bahan minyak goreng, gimana teman-teman, tahu ya, kelapa sawit, tahu tak? Tahu Bapak. Ya iya, itu kan makin kaya karena punya perkebunan kelapa sawit, punya pabriknya minyaknya sekalian diolah, kemudian diekspor. Beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu kan harga minyak ditingkatkan lagi. Kasihan orang-orang kecil yang nggak bisa apa itu. Nah, itu yang kaya makin kaya itu. Harusnya kalau dibatasi land reform itu, jadi seperti undang-undang itu pasal 33, jadi bumi, air, darat dan seluruhnya itu dikuasai oleh pemerintah. Kalau zaman dulu perkebunan gitu dikuasai oleh pemerintah, kemudian diproduksi, kemudian dipakai untuk kemakmuran rakyat. Dan sekarang itu investor itu kacau. Oke, terciptanya demokrasi ekonomi rakyat dengan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Jadi saya bilang tadi, rakyat diberi kesempatan, peluang untuk memproduksi, tidak bekerja di kebun sawit saja, jadi buruh. Kemudian terbentuknya lembaga mikro untuk membiayai ekonomi rakyat. Kalau dulu itu ada yang namanya LEP, Lembaga Ekonomi Mikro Mitra Mina kalau di perikanan itu. Jadi ya, seperti koperasi gitu, ya, jadi untuk anggota dan hasilnya juga untuk anggotanya. Jadi dikelola oleh anggota, oleh nelayan, dipakai untuk kesejahteraan nelayannya. Nah itu sampai sekarang ya masih bagus. Tapi yang pertanian itu dulu itu ada koperasi tani dan sebagainya, itu bilang semua itu. Kemudian partisipasi kaum wanita dalam pengambilan keputusan harus lebih proporsional. Jadi wanita itu memang yang jadi ibu rumah tangga, kepala rumah tangga untuk mengurusi konsumsi, anak, bapak, dan seterusnya. Itu yang perlu sekali peranan wanita dalam meningkatkan konsumsi atau gizi dari anak-anak dan keluarganya. Kalau setiap keluarga terpenuhi, ya nanti bisa terjadi penanggulangan kemiskinan gizi, kemiskinan kesehatan itu. Next. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan ekonomi rumah tangga. Ya, saya bilang tadi, kalau ibu-ibu rumah tangganya sudah mengerti gizi,
pendapatannya dari rumah tangga tersebut, dari bapaknya, dari ibunya cukup, pasti nanti bisa hilang gitu, kemiskinan gizi, kemiskinan kesehatan, kemiskinan pendapatan dan sebagainya itu bisa hilang. Kemudian merupakan program pembangunan yang produktif memberikan sumbangan terhadap peningkatan pendapatan. Ya, misalnya tadi PMP, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, PMD, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, PMDN, terus yang Bank Mandiri itu apa ya? Yang 1 gelas aqua untuk Rp1, berarti kalau sekian gelas aqua tiap hari kan terbentuk uang untuk dana menyalurkan modal untuk orang-orang yang miskin bisa sekian miliar gitu ya. Kalau satu gelas aqua saja bisa menyumbang Rp1 saja, kalau kali 250 juta penduduk kan sudah Rp250 juta. Belum itu nanti yang lainnya, ada yang beli 1 box, 2 box dan seterusnya, itu juga sebenarnya bisa untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Mudah-mudahan harus menyentuh 2 area, yaitu meningkatkan pendapatan rakyat miskin, misalnya tadi dengan bantuan modal Bank Mandiri itu ya, PNPN Mandiri, pemberdayaan nasional, pemberdayaan ekonomi nasional mandiri, meningkatkan pelayanan masyarakat. Nah, sekarang sudah bagus, tiap puskesmas itu tiap kecamatan itu ada 1 puskesmas. Kemudian kalau kecamatannya itu luas seperti di luar Jawa, itu ada Polindes, poliklinik desa, merupakan cabang dari puskesmas. Kemudian penanggulangan kemiskinan itu dari masyarakat untuk masyarakat, ya, seperti di PKK itu ya, 10 program PKK itu ya, ada tanaman toga, tanaman obat-obatan dan toga, tanaman obat-obatan dan kebun untuk memenuhi keluarga, sayur, bayam, lele dan sebagainya itu ditanam di rumah-rumah masing-masing, merupakan tanaman toga, tanaman obat-obatan dan keperluan rumah tangga. Bagus juga itu program toga ini ya, toga, tanaman obat-obatan untuk dan makanan untuk keperluan keluarga. Oke, next. Ya, ini bisa kita lihat daerah-daerah yang masih banyak miskinnya dari koefisien Gini-nya. Kalau koefisien Gini nanti kita bisa lihatnya kalau 0 atau mendekati 0 itu berarti semakin merata. Tapi kalau mendekati 1 itu makin senjang. Nah ini kalau kita lihat 0,4, 0,3 itu berarti terjadi kesenjangan pendapatan, kesenjangan kemiskinan, kesenjangan kemiskinan dalam pelayanan kesehatan, pelayanan gizi dan seterusnya itu antara 0,3, 0,4 jadi sedang. Nah ini kalau nanti pelayanannya makin bagus, setiap kecamatan ada 1 puskesmas, atau kalau puskesmasnya itu 1 kecamatan itu jauh, itu disediakan Polindes, nanti kesenjangan itu bisa mendekati 0, 0,2, 0,1 itu bagus. Tapi kalau 0,4 itu berarti masih yang sehat banget, yang sakit gitu. Next. Sama ini juga jumlah penduduk miskin menurut provinsi. Tadi provinsi yang termasuk zaman dulu disebutnya daerah tertinggal, IDT. Jadi bantuan untuk insentif daerah tertinggal. Sebenarnya itu cuma istilah yang dibuat supaya tidak terlihat kata-kata miskin gitu ya, dibuat tertinggal gitu.
itu penghalusan saja gitu. Sebenarnya dia miskin gitu ya, yang perlu dibantu gitu. Makanya ada IDT gitu ya, bantuan dana untuk insentif desa-desa tertinggal. Karena kalau disebut Pak Bupatinya kalau dibilangi daerahmu itu miskin itu Pak Bupatinya tersinggung. Tapi daerahmu tertinggal jadi perlu maju gitu ya. Perlu dibantu gitu kan. Tapi istilahnya itu hanya diperhalus saja. Memang bahasa Indonesia itu unik ya. Tidak seperti bahasa Inggris, kalau miskin ya poor gitu ya, kalau kaya ya rice gitu ya. Tapi ya bahasa Indonesia itu miskin itu bisa dibilangi tertinggal, bisa kurang kaya gitu ya. Bahasanya tuh halus. Lebih-lebih kalau orang Solo dibalik gitu. Kamu itu loh sudah kerja keras seperti itu kok tidak kaya-kaya ya, berarti kan miskin terus. Bahasa Indonesia itu bahasa kamuflasenya banyak. Oke, next. Ya, ini nanti cari contoh-contoh sendiri. Next. Nah, yang penting ini, jadi kita hidup itu harusnya ada equality dan equity. Jadi ada kesamaan perlakuan, ada kesempatan yang setara dan berkeadilan. Dengan cara itu ya kita mudah-mudahan bisa tercapai bahadatun thayyibatun barakul kubur itu. Jadi negara yang aman, tentram, makmur, damai. Next. Ya, ini jelas sekali untuk pengembangan lahan, pengembangan kesempatan, bisa dibaca sendiri. Next. Ya, ini terlalu kecil. Next. Oke, tujuannya yaitu negara yang adil, makmur, dan bahadatun thayyibatun barakul kubur. Ya, saya kira itu yang bisa saya berikan. Teman-teman semuanya, mungkin kuliah saya sampai kuliah tatap muka ke-10, nanti dilanjutkan saja kuliah 11, 12, 13 oleh Bu Dr. Gemala. Kemudian yang ke-14 nanti kalau Bu Dr. Gemala nggak mengisi, ya nanti saya isi dengan review secara keseluruhan. Mudah-mudahan nanti Bu Dr. Gemala bisa memberikan contoh-contoh atau studi-studi kasus yang bisa dipakai untuk tesis Anda yang berhubungan dengan pangan dan kebijakan, gitu ya. Baik, saya kembali kepada formatnya Mbak Jihan. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi, dipersilahkan. Oke, Ya, saya silakan mohon Dinda. izin. Suaranya kurang jelas ya Dinda ya? Oh iya Pak, Ya, udah. sudah jelas? Nah, mic-mu terlalu jauh mungkin. Oh terlalu jauh Pak. Sekarang sudah jelas Pak? Nah, sudah. Oke baik, terima kasih atas waktunya Prof. Aziz dan Mbak Jihan. Saya mau bertanya kepada Prof. Apa sih bagaimana kebijakan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan kemiskinan dan MDGs di Indonesia, Prof? Kayak gitu. Salah satu ini MDGs yang Millennium Development Goals itu, Prof. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Kebijakan itu hubungannya dengan RPJM dan RPJMP. Jadi ada RPJM itu rencana pembangunan jangka menengah, kemudian rencana pembangunan jangka panjang. Kalau di kesehatan itu rencana pembangunan jangka panjangnya itu tahun 2000 sampai tahun 2025. Ya. Kemudian RPJM-nya itu setiap 5 tahun. Jadi 2000 sampai 2005, 2005 sampai 2010, 2010 sampai 2000 ini gitu ya. Tapi kadang-kadang setiap kabupaten itu atau setiap provinsi itu ada yang terlambat, gitu ya.
Seperti Semarang itu RPJM-nya itu 2003 sampai 2008. Terus 2008 sampai 2013. Terus 2013 sampai 2018. Nah, ini RPJM yang kelima itu 2018 sampai 2023. Nah, dari rencana pembangunan jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah, di situ dibuat program yang namanya program jangka pendek itu setiap tahun. Setiap tahun itu setiap daerah melaksanakan program pembangunan jangka pendeknya untuk memenuhi program pembangunan jangka menengah. Itu mulai tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 kemarin. Kalau di Semarang itu 2018, sekarang menyusun di 2018 sampai 2023. 2023 itu kantor kesehatan provinsi ya, kantor kesehatan provinsi, Kadin ya, kantor dinas provinsi untuk kesehatan itu membuat program. Nah, itu biasanya melanjutkan program pembangunan jangka menengah 1 tadi, 1, 2, 3, sekarang yang keempat. Yang keempat itu 2013, 2018, kemudian sekarang yang 2000 yang RPJM kelima itu 2018, 2023. Nah, kalau mau melihat programnya, tiap-tiap provinsi beda-beda karena tergantung permasalahan yang dihadapi dari masing-masing provinsi. Kalau mau melihat itu nanti dibuka saja di Google RPJM gitu ya. Jadi rencana pembangunan jangka menengah kesehatan gitu tahun 2000 berapa 2020 2025 misalnya di provinsi mana Maluku atau provinsi Jawa Tengah, tergantung tinggalnya tadi yang di Lampung, provinsi Lampung misalnya ya. Nah, di situ sudah terlihat semuanya karena permasalahan kesehatan setiap apa itu kabupaten maupun setiap provinsi maupun kota itu berbeda-beda. Ada yang kalau kita lihat di puskesmas itu ada namanya 10 besar macam penyakit. Itu kan ada ISPA, ada diare, ada ini gitu kan. Nah, itu setiap provinsi atau setiap desa atau setiap kota atau setiap kabupaten punya program untuk mengatasi masalah kesehatan itu yang berbeda-beda. Kalau saya contohkan misalnya di Semarang itu program 19-2020 itu adalah mengatasi COVID-19. Ditambahkan waktu itu. Kemudian kemarin rapat di Bapeda dianggap COVID ini 2022 itu sudah dianggap tidak ada, walaupun masih ada keturunannya Omikron, bukan Budemikron ya, bukan Pak Demikron, tapi Omikron. Nah, Omikronnya itu juga masih ada sehingga tapi sudah dilonggarkan. Dulu tidak boleh pulang selama Lebaran, sekarang boleh pulang. Dulu periksa kalau pulang Lebaran harus naik pesawat, harus di swab, sekarang tidak gitu ya. Nah, program-program itu disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya jelas punya Renstra. Renstra itu apa? Rencana strategis pembangunan kesehatan jangka panjang. Gitu ya. Itu ya Mbak Dinda, jadi ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, kemudian dipecah lagi jadi 5, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, kemudian jangka menengah 5 tahun itu dipecah lagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Pendek, mengatasi pada tahun itu permasalahan kesehatannya. Waktu flu burung kemarin tahun 2000 berapa? Flu burung itu tahun sebelum 2000 ya.
sudah 2007 atau 2004 itu kan bisa diatasi dengan pokoknya stop semua yang terkena flu burung, baik itu burungnya sendiri maupun sejenis burung, artinya ayam dan seterusnya, itu kan dulu dipendam, dibakar gitu ya, dibakar. Terus kemudian yang dikurung, yang burung perkutut, burung jalak, burung macam-macam itu dilepas semua, tidak boleh dikurung, karena kalau dikurung nanti kalau kena flu burungnya bisa menular ke manusia. Itu cukup berhasil, tidak sampai 2 tahun seperti COVID waktu itu. Karena penanggulangannya Indonesia cepat sekali. Langsung dikeluarkan peraturan, semua yang punya peliharaan burung berkicau, burung kutilang, burung perkutut dan sebagainya disuruh melepas. Yang sakit burungnya segera dipendam, dibakar, bahkan di peternakan ayam waktu itu ribuan yang terkena flu burung itu dibakar semua itu, dibakar semua. Seperti waktu mengatasi gangren, itu orang yang sakit gangren, tempat tidurnya, kasurnya dan sebagainya didesinfektan, kasurnya dibakar. Itu ternyata bisa mengatasi lebih cepat. Tapi kemarin COVID itu kita agak terlambat. COVID-nya sudah kena ribuan orang, menularkan ke ribuan orang. Jadi kita agak lama, 2 tahun. Jadi ya Mbak Dinda ya, jadi programnya yang beda-beda. Itu setiap provinsi. Tapi yang jelas semuanya tergantung pada permasalahan yang dihadapi waktu itu. Waktu Dinggu juga gitu. Apa itu demam berdarah, ya kan? Ada daerah yang menggunakan fogging, ada daerah yang menggunakan di TV itu dengan 3M, apa itu menutup, menguras, membalik, memendam atau apa itu. Itu juga beda-beda. Ada lagi teman-teman semua yang ingin bertanya atau menambahkan, kalau nggak tanya, biar kita mempunyai kekayaan pengetahuan di bidang kesehatan maupun pangan maupun kebijakan yang lebih baik. Silahkan kembali ke Mbak Jian. Baik, Prof. Saya izin bertanya. Mungkin lebih ke bagaimana tentang pendapat Prof. Aziz. Jadi kan sudah dari lama dan dari sekarang ini banyak bantuan dari pemerintah, bantuan bansos seperti uang ya, Prof. Nah, menurut saya pribadi, mungkin hal itu akan menyebabkan masyarakat itu dimanjakan oleh pemerintah. Mengapa pemerintah itu tidak meningkatkan atau memperluas lapangan pekerja, Prof. Dibandingkan hanya menyalurkan bantuan, sedangkan lapangan bekerjanya tidak ditingkatkan. Betul. Jadi untuk bantuan-bantuan itu darurat ya. Kalau misalnya bantuan ada bencana alam, kasihkan, itu saya setuju. Tapi kalau bantuan untuk rakyat miskin, misalnya beras untuk rakyat miskin dan sebagainya, itu sebenarnya kurang bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena biasanya habis itu dikasih bantuan ya untuk makan ya habis gitu ya. Jadi kalau kita itu memberi ikannya pada orang yang miskin ya habis gitu ya. Nah, kebalikannya kalau kita memberi kailnya, kail untuk menangkap ikan, nah itu masih berguna terus. Satu ikan dikasih ikan, dimakan habis orang, ya kan? Tapi kalau orang itu dikasih kail, gitu, dikasih alat untuk menangkap ikan, gitu, dan dia bisa mengambil ikan terus-menerus, gitu ya, dan mendapatkan pendapatan. Jadi sebaiknya kalau yang untuk darurat itu bisa bantuan-bantuan itu bencana dan sebagainya itu ya. Tapi kalau yang untuk kemiskinan kronis dan sebagainya harus ada pembangunan. Nah, pembangunannya itu ya dengan cara tadi pemberdayaan tadi. Orang yang tidak berdaya, namanya aja pemberdayaan, empowerment, dari kata power. Yang berdaya, jadi yang empowerment, yang tidak berdaya menjadi berdaya, kan gitu kan. Jadi
kita harus membuat orang-orang yang miskin itu jadi berdaya gitu. Dan untuk berdaya dia harus dikasih suntikan. Suntikannya itu ya berupa jangan uang gitu. Nah, bantuannya uang tadi ya habis terus gitu ya. Tapi suntikannya adalah alat. Misalnya kalau di tempat saya itu di nelayan-nelayan yang miskin itu diberi bantuan alat untuk menangkap ikan. Tadinya menangkapnya ikan di pesisir, kemudian dikumpulkan setiap 20 orang itu dikasih bantuan tidak kepalang Pak, kasihnya 1 M, 1 miliar dibagi 20 orang, berarti kan 50 jutaan satu orang. Satu kelompok itu dikasih apa itu 1 M, satu kelompok terdiri dari 20 orang, tapi setiap orang mempertanggungjawabkan 50 juta rupiah. Kemudian dia menangkap ikan, tadinya di pesisir, bisa menangkap ikan di Natuna atau di daerah-daerah yang lebih luas gitu ya, lebih jauh. Pendapatannya tadinya hanya dapat beberapa kilo, sekarang pendapatannya bisa mendapatkan per tripnya atau per penangkapan itu bisa 15 ton. 15 ton ikan. Nah kalau 15 ton, kalau 1 kilogram itu katakanlah 10.000 gitu aja. Berarti 15 ton itu berarti kan 15.000 kali 10.000, 150 juta gitu ya. Dibagi anggotanya tadi 20. Kan cukup besar gitu ya. Dan secara perhitungan untuk pengembalian uang 1 M itu nanti digulirkan, namanya program bantuan untuk nelayan miskin yang bergulir. Jadi dari 1 M itu nanti disisihkan setiap bulannya 50 juta lagi. Jadi selama berapa itu 20 bulan nanti bisa kembali yang 1 M itu digulirkan ke kelompok yang lain gitu. Saya beri contohnya di nelayan karena kebetulan saya pegang program itu gitu, PEMP namanya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Nah ini sama di petani harusnya gitu. Zaman dulu itu petani itu punya bank sendiri, zaman Orde Lama itu namanya Bank Tani dan Nelayan. Nah itu sekarang dibubarkan. Kacau itu, aduh. Ini pemerintah ya, itu benar-benar swastanisasi. Ini saya juga mikir lagi, nanti Undip dan seterusnya perguruan tinggi ini semua akan di BUMN-kan. Undip itu kan sudah namanya PTNBH, Perguruan Negeri Berbadan Hukum. Jadi nanti tidak digaji oleh pemerintah, harus cari uang sendiri. Ya kalau saya di Undip ya sudah bisa lah. Saya sudah punya, Undip sudah punya apa namanya pom bensin sendiri, sudah punya hotel sendiri, sudah punya catering sendiri, sudah punya hotel sendiri, sudah punya apa itu produksi industri sendiri. Tapi saya lihat nanti terus perguruan tinggi negeri yang ya kecil-kecil itu terus apa ya bisa hidup gitu. Kalau orangnya nggak pinter-pinter apa namanya menggali uang gitu, dosennya lari semua nanti. Mahasiswanya lagi kalau itu uangnya dia untuk gaji dosennya diambilkan dari mahasiswa, yang jelas nggak dapat mahasiswa, ya kan? Padahal di undang-undang itu adalah untuk memandaikan masyarakat. Nah, untuk memandaikan masyarakat kita nggak boleh memungut. Undip itu uang kuliahnya paling murah itu di ini, karena kita sudah bisa membiayai sendiri gitu. Ya, tapi yang di perguruan tinggi negeri yang lain nanti gimana gitu ya. Makanya ya kita harus pandai-pandai lah. Sekarang Undip itu menggunakan visi misinya itu kan itu apa namanya itu sebagai mahasiswa nanti bisa jadi leadership, bisa jadi wirausaha dan seterusnya itu. Disingkat jadi apa itu kemarin itu visi misi dan semboyannya itu
harus bisa menghidupi sendiri, menjadi leadership, menjadi entrepreneur, menjadi apa itu, pendidik, menjadi apa itu, ada singkatannya komplit, ya kan? Masih ingat ya, komplit, komplit itu singkatan semuanya, koordinator, bisa mengkoordinir, koordinator komplit, M-nya itu apa, terus P-nya itu pendidikan, entrepreneur, T-nya komplit, E-nya itu entrepreneur. Ya. Itu sedikit supaya kita tidak hanya konsentrasi pada ini, ya kita harus bisa memandaikan diri sendiri, memandaikan orang lain, bisa bermanfaat untuk kebaikan umat semuanya, gitu ya. Jadi ya Pak, jadi memang harus ada pancingan gitu ya. Jangan hanya memberi saja, gitu, tapi dipancing sama. Kemudian sekarang juga sudah banyak lembaga-lembaga Islam yang mengumpulkan zakat, mengumpulkan zakat mal dan sebagainya itu, terus kemudian diberikan ambulan itu gratis, digunakan untuk siapa saja karena uang dari umat dikembalikan kepada umat, jadi bagus. Tapi kalau diberikan pada zakat terus nanti habis gitu. Karena zakat mal kan bisa digunakan untuk amalan yang lain gitu. Ya gitu ya Mbak. Ada lagi yang bertanya? Baik Prof, terima kasih. Oke Mbak Jian. Oke, kalau tidak ada, ini sudah azan. Bagaimana kalau kita tutup? Terima kasih semuanya. Selamat belajar, selamat melanjutkan lagi dengan Ibu Dr. Gembala. Kemudian mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Aziz, sehat selalu. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Prof Aziz, sehat selalu. Terima kasih Prof. Terima kasih kembali. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof, sehat selalu. Terima kasih Prof. Izin lift. Saya tanya sekali lagi, sudah absen semua belum ya? Kalau belum saya absenkan, masih ada waktu. Coba saya ceknya, sudah belum? Izin lift ya. Baik Prof. Baik teman-teman, untuk mata kuliah ekonomi dan pengembangan pangan ini sama Prof Aziz, ini pertemuan terakhir ya, untuk pertemuan setelah lebaran itu tanggalnya masih didiskusikan lagi sama Bu Gemala. Kemudian terima kasih atas waktunya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya selaku format sama Mbak Zela mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jihan, kalau kesalahannya sengaja nggak dimaafin loh. Sengaja soalnya. Nanti nggak tahu deh. Ya, semoga aja nggak ada tugas lagi. Tugasnya udah Amin. Oke, izin live ya. Makasih Jihan, Aijel. Terima kasih Mbak Jihan, Mbak Zela. Terima kasih Mbak Jihan, Mbak Zela. Zela.